Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windinar Ajijah dari kelas A02. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah jurnal yang saya bedah. Hasil resum dan analisis jurnal internasional. Penulisnya adalah Fanny Merteu, PhD, Maggie Dalmat-Kasten, MPc, PhD, Kelly K. Mary Kerman Castillo, PhD, dan Michael Montre, PhD. Tahun terbit jurnalnya pada tanggal 7 Maret 2016. Judul jurnalnya Exploratory Study of a Scale of Emotional State for Children with Intellectual and Multiple Disability, dengan nama jurnal Child and Family Behavior Therapy, volume 38, halaman jurnal 15. Tanggal mereviewnya tanggal 29 April 2020. Yang A. Temuan masalah pada jurnal. Perhatian utama dari studi pendahuluan ini adalah untuk menetapkan metodologi untuk menilai keadaan emosional seorang anak dengan kecacatan intelektual dan multiple, dengan membangun skala keadaan emosional anak-anak dengan intelektual dan multiple dengan berdasarkan ekspresi wajah mereka, dengan memilih dua sistem klasifikasi emosi, yaitu pendekatan kategoris dan pendekatan bidimensional. B. Hasil penelitian pada jurnal. Fase pertama penelitian terdiri dari inventarisasi efek aktivitas terapi terhadap keadaan emosional anak-anak. Hasil pertama itu mengkonfirmasi betapa pentingnya untuk anak-anak serta efek dari kegiatan terapeutik. Fase kedua dari penelitian ini melibatkan membangun EREEP untuk masing-masing dari 7 anak. Pada fase ketiga penelitian, mereka menentukan keadaan emosi yang dihitung untuk setiap anak dan estimasi pendidikan khusus tentang emosi. Dalam ketiga kegiatan yang diidentifikasi dalam fase 1, menyenangkan, netral, dan tidak menyenangkan, menggunakan metode yang dijelaskan dalam bagian metode dan prosedur. Kemudian membandingkan rata-rata keadaan emosi anak-anak yang dihitung dengan estimasi rata-rata dari para pendidik tentang keadaan emosi anak-anak dalam 3 kegiatan yang diidentifikasi dalam fase 1. Kesimpulan jurnal, mereka membangun instrumen kecil, visual, dan mudah digunakan yang menunjukkan kisaran emosi positif dan negatif dengan intensitas yang bervariasi dan spesifik untuk setiap anak. Penelitian ini telah memperkuat minat para pendidik untuk pengamatan yang cermat terhadap ekspresi wajah anak-anak. Keterbatasan utama dalam penelitian ini termasuk sampel kecil yang diteliti dan fakta bahwa dalam kegiatan tidak menyenangkan. Studi lain perlu memasukkan sampel yang lebih besar dan penilaian kegiatan tidak menyenangkan lainnya seperti perawatan sehari-hari dan rasa sakit. Mereka juga dapat menyesali bahwa film-film tersebut hanya direkam di dalam institusi, membatasi jumlah ekspresi wajah yang diidentifikasi. Akan menarik untuk memperluas rekaman ekspresi wajah ke sejumlah besar situasi seperti perawatan sehari-hari, situasi medis, atau dalam lingkungan keluarga dalam upaya untuk menangkap lebih banyak ekspresi wajah. Perspektif yang timbul dari penelitian ini termasuk penggunaan skala EREEP sebagai alat penilaian kegiatan terapi atau perawatan serta bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara profesional dan keluarga. Dalam pengaturan klinis, skala dapat membantu mengevaluasi rasa sakit pada anak-anak tanpa bahasa. Ini juga dapat digunakan dalam penilaian keadaan emosi dalam patologi lain seperti gangguan perkembangan pervasif. D. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Di sini dilibatkan 7 anak penyandang cacat dan intelektual. Mereka semua adalah pasien dari Metal Paris pinggiran kota. Usia rata-rata adalah 10 tahun dan usia anak-anak berkisar antara 6 sampai 13 tahun. Ada 3 laki-laki dan 4 perempuan.
Anak-anak telah dipilih sesuai dengan kapasitas komunikasi mereka yang rendah. Sebelum memberi peringkat ekspresi wajah anak-anak, para hakim diperkenalkan dengan teori emosi dua dimensi. Menurut teori ini, emosi dapat diklasifikasikan pada dua dimensi. Yang pertama, emosional valensi atau penilaian kognitif situasi, dan emosional intensity atau aktivasi fisiologi emosi. Daftar pustaka teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk tadi bisa dilihat di link berikut ini. Komentar jurnal yang saya bedah. Dari segi penulisan, kelebihannya dari segi penulisannya, jurnal tersebut sudah sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal dan bagi pembaca mudah untuk dibaca. Serta kekurangannya, bagi saya di sini saya tidak menemukan kekurangan. Kalau dari segi materi, kelebihannya menjelaskan setiap hasil dari penelitiannya itu dengan jelas dan lengkap sehingga sang pembaca itu mudah untuk meneliti atau membedah jurnal tersebut. Serta dalam kekurangannya hanya dapat saya sampaikan terlalu banyak bahasa yang sulit dimengerti dan tidak ada penjelasan dari arti tersebut. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal ini. Perolehan mengkonfirmasi betapa pentingnya untuk menggunakan instrumen khusus untuk menilai keadaan emosi anak-anak serta efek dari kegiatan terapeutik. Para pendidik memang mengalami kesulitan menafsirkan keadaan emosional anak-anak karena perbandingan antara keadaan emosional dihitung dan estimasi pendidik selama aktivitas yang menyenangkan. Menangkap skala keadaan emosional anak dengan ekspresi wajah anak dalam hambatan intelektual dan cacat berganda dengan ekspresi wajah mereka. Yang bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Saya sebagai calon pendidik menyoroti kemampuan anak-anak untuk mengekspresikan emosi primer, tetapi juga emosi sekunder yang halus seperti perhatian, konsentrasi, kebingungan, kebosanan, atau ketakutan. Setiap anak memiliki rentang emosi sendiri dan distribusi emosi positif dan negatifnya tersendiri. Membantu menilai keadaan emosional subjektif untuk anak-anak dengan intelektual dan cacat berganda. Mereka kemungkinan pendidik untuk mengevaluasi efek dari kegiatan terapeutik dan dengan demikian dapat menyesuaikan, meningkatkan, atau menghentikan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Demikian hasil presentasi bedah jurnal internasional dari saya. Assalamualaikum.